masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya itu surga. Kenapa? Ada semua dosa tak. Nih, dalekangku tanjak-tanjak pada dosa ngasing ini. Mana benena nanti puji. Iya toh? Lalu kenapa orang masuk surga ketika ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, timbang punya timbang, lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya cuma 0,2%. Saya mau tanya, ada yang semenjak hidup tidak pernah lepas sholat tahajud? Angkat tangan. Tidak ada. Ada yang semenjak balik tidak pernah lepas Senin Kamisnya? Tenang asing. Ada yang sudah pernah bangun masjid? Tidak ada. Kalau begitu, apa pahalamu masuk surga? Maka supaya banyak pahala kebaikan kumpul seperti ini, bersalawatlah. Saya mau ajak bersalawat semua. Bisa? Kita dengar dulu ibu-ibu. Ibu-ibu dulu. Kita dengar ini ibu-ibu suaranya. Yang di atas dan di bawah. Ayo bu, jangan mau dikalah. Ikut salawat sama saya bu. Ayo bu. Salatullah salam ala toh lillah. Salatullah ala yasin. Ya, nilainya 7,5. Begitu nih suaranya perempuan, tidak bisa keras, namanya sahdu. Suara begitu yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya adik-adik gadis, ibu-ibu janda, kalau ditelepon ke suaminya orang jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana orang tidak nafsu? Oke, diam, ibu-ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Ayo anak muda, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, yuk. Salawat bareng-bareng, keras-keras. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya hormati, pernah lihat orang mengantar jenazah? Pernah? Bukan pernah, sering. Cuma bedanya kalau di sini orang ngantar jenazah kala-kala demo. Orang mati. Oh, orang ada tom itu di atas PT-PT kah? Orang mati. Sekali direm mendadak dia yang mati. Pelan-pelan juga kalau kau antar jenazah, jangan kau pamalak-malak. Ketiga itu orang rewa di Makassar ini jalan raya. Pertama, pengantar jenazah. Rewa ini. Yang kedua, rewa lagi supporter PSM. Apalagi pun di beta minggir memang mako. Yang ketiga paling rewa pemadam kebakaran. Nah, kita ngantar jenazah. Maka dia Nabi tak telu tu mantara kombo. Kona wet naretu ni mati wetu na mati ko. Ini yang sudah muka-muka sakaratil maut yang di depan. Ajin aja. Gitu. Mau kemana? Nah pasti ki mati bos. Telu tu mantara ko maka dia Nabi tak telu mantara ko. 2 lisu si di mani monro. 3 yang ngantar kamu, 2 motere seremami mantang temaniko. Apa itu? 1, harta. Suluk ngasengi harta kah? Semua keluar. Tapi begitu kamu mati, tidak ada kau bawa handphone. Tidak ada kau bawa flash disk. Jangan mentang-mentang kaya nak bilang, bawakan itawa PCD supaya bisa karaoke. Pret, tenang asem mo. Mulai dari yang paling kaya sampai paling miskin, apa nuerang? Kain kafan. Kain paling murah. Apa minyak-minyak lu? Kapur barus. 2, keluarga. Bu, besok-besok ibu mati. Mana mamu nabonggam suamimu.
Aku akan sehidup semati. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Balle-balle. Tuh ingat. Ada temanku haji. Sama-sama ke haji 2016. Meninggal istrinya. Bengkak mentana. Nabi bilang, Ustaz, tidak bisa menghidup Ustaz. Mati. Sampai ku bilang dalam hatiku, jagoan tahu ini bapak, barusan ku dapat orang meninggal, sampai bengkak matana. Sabar Pak, sabar. Tapi Ustaz, separuh jiwaku lepas. Oh, pengaruh lagu ini. Sekalina Prof, belum 1 tahun. Baru berkali 4 bulan, pika jogging karebosi. Deh kucini ki. Nyoban kabar tanah. Kucini ki. Ada perempuan di sampingnya. Rambutnya panjang, putih, masih muda. Kutanya. Haji, neket teh. Nah karena yang baru Ustaz. Tenamo. Toh? Suami mau tereki. Anak mau tereki. Cucu mau tereki. Istri mau terek. Bapak mau terek ngasengi. Yang ketiga, ini yang setia. Amal kebaikan. Di sini Ramadan saatnya kasih banyak amalmu. Sekre rupiah numpan tamar di tabungan, jo celengan ah. Kalau lewat pura-pura kau tidak lihat gitu. Yang ketawa serius kayak ini kau ngasih itu nak kena. Pembeli pulsa deh 150.000 kuota unlimited. Sekali nak lewat celengan ndak nu kasih masuk, baru mau kau masuk surga. Nenek nu patah. Itu kadatong itu slogannya anak muda ya. Muda hura-hura. Tua kaya raya. Mati masuk surga. Kok kira surga ada urus kau di dalam? Itu sedekah. 1 rupiah kau sumbangkan di masjid ini, Ramadan lebih mulia nilainya daripada 700.000. Ini anak muda ini gondrong-gondrong. Cinik ya. Lihat Kak, pernah mau nyumbang 700.000? Apa? Balik-balik kok kalau pernah mau. Tapi cewek dulu belikan pulsa. Ya kok makalah gondrong. Ini anak muda semua pasti belum pernah kau kasih masuk celengan 700.000. Hari ini kasih masuk kau 1 rupiah lebih tinggi nilainya dari 700.000. Apa pi? Cuma ketika kau tarik dompetmu, nah bilang setan tekot. Begitu keluar dompet, ada 2 di situ. Uang 50.000 sama uang 2.000. Mana kau tarik? 50. Maka saudaraku, ayo, jangan kau sia-siakan Ramadan ini. Mas sudahkah kau, Mbok? Mas sudahkah kau? Kamu miskin, sedekahmu 10.000 bisa jadi jauh lebih mulia 10.000mu daripada 10 juta wali kota. Kenapa? 5.000mu pasti original kau punya. 10.000, 10 juta wali kota bisa jadi warna kontraktor. Ibu-ibu, oi, sedekah. Nggak bisa kah sedekah uang Ustaz? Sedekah kau nasi bungkus. Saya masih waktu kecil di kampung sampai sekarang kalau saya pulang kampung Ramadan, Prof, ada namanya barter. Mapasi sapi bepa. Mamaku kalau Ramadan 1 tidak bikin kue. Jalan kote. Sampai sekarang jalan kote meskipun krisis minyak di mana-mana Kak buka ada jalan kote. Masih juara 1 nih jalan kote. Toh, mamaku bikin jalan kote 1 ji. Tapi makadai lo mutiwi bulana makna lina. Pergi. Pulang
si kaporo. Iya toh? Lo mutiwi bolana makna tamar, pulang bingka. Lo mutiwi bolana makna salamuni, pulang es buah. Nah kasih baku tukar kuenya. Ini mestinya kita hidupkan sekarang di komplek. Bapak-bapak, jujur ki. Bikin kue cerita di rumah. Tena. GoFood. Ni belingasen ni online-nya. Ustaz, dosa kah istri kalau tidak bikin kue? Tidak dosa selama suamimu ridha. Tapi bukankah ke pasar beli terigu capek pahala? Bukankah mengulek-ngulek terigu pahala? Bukankah menggoreng pahala? Bukankah memasaknya pahala? Menghidangkannya pahala? Dari mulai ke pasar sampai jadi jalan kote, berapa pahala yang kau dapat? Maka Ramadan ini sedekahlah. Sedekah. Adik-adik, saya dengar saldo tadi 8 juta. Mudah-mudahan pengaruhnya ini ceramah malang ini besok sudah 10 juta. Bisa? Bisa? 10 orang. Bisa? 15. Bisa? Bagaimana cara Ustaz? Kurangi pembeli kuotamu. Kuota nu beli online jago, botoro, game. Yang ketawa serius kayak ini. Daripada online tidak ada guna, mending kurangi pembeli kuota, kirim kau sekarang untuk akhiratmu. Sedekah. Ramadan ini putus mi amal-amal orang yang meninggal kecuali masuk di kubur. Itu mi sedekah. Pak, adik-adik, merantau kau ini, merantau. Pergi ke Jayapura. Wah, ternyata di sana banyak nyamuk malaria. Itu ku bilang nyamuk, kalau mau kau gigi maku langsung jantung kau melapor dulu. Iya toh? Nggak enak di Papua karena takut penyakit malaria. Adik-adik, masih ada pilihanmu? Masih ada pilihan? Masih ada. Apa pilihanmu? Pulang nggak kembali ke Makassar? Selesai. Ada pegawai negeri ditugaskan ke pelosok ujung Indonesia pulau. Ada pilihan? Ada? Ada. Apa pilihannya? Pensiun dini, berhenti ya. Iya. Saya pergi ke Malaysia berdagang. Sampai Malaysia tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Lisu sikak kampungnya. Selesai. Dunia menderita, masih ada pilihan. Dunia susah, masih ada pilihan. Tapi demi Allah, begitu masuk mako di kubur, kalau masuk di kubur, ada pilihan? Ada? Senang tidak senang, tinggal kau di situ, tidak boleh kau keluar. Deh, panas nih di kubur deh, keluar malah lagi deh. Pulang dulu deh. Begitu kau keluar, lari ngasih satu kompleks. Nyaki, lari kau. Maka begitu masuk kubur, teluman itu tuluk kau. Begitu masuk kubur selesai nih semua urusanmu, kecuali yang mengalir terus menerus kata Nabi 3 hal. 1, anak yang soleh dan soleha. Bapak-bapak, saya tanya tolong kita jawab. Anak tak bisa ndak jadi anggota DPR tidak pernah ikut pilcaleg? Bisa? Bisa? Tidak bisa. Adik-adik, bisa ndak kamu jadi dokter tidak pernah kau kuliah fakultas kedokteran? Bisa? Tidak bisa. Bisa ndak jadi wali kota tidak pernah ikut pilwali? Ndak bisa. Bisa ndak jadi polisi tentara tidak pernah daftar tentara polisi? Ndak mungkin. Tapi
Anak-anak kita di rumah bisa ndak jadi soleh dan soleha tidak pernah fakultas kedokteran? Bisa? Saya tanya Ki, jawab saya dulu bos. Bisa ndak anak kita di rumah jadi soleh dan soleha tidak pernah daftar anggota DPR? Bisa. Bisa ndak anak kita di rumah soleh dan soleha tidak pernah ikut pilwali? Bisa. Berarti lebih gampang menjadikan anak kita soleh dan soleha daripada menjadikan anak kita anggota DPR dan wali kota. Tapi sayang, orang tua lebih bangga kalau anaknya jadi kontraktor. Lebih bangga kalau anaknya tawa doktor. Lebih bangga kalau anaknya tawa insinyur, anggota DPR, tapi pakai pelat talang. Bangga dia. Lebih bangga kalau anaknya jadi pejabat publik, meskipun anaknya tidak pernah dilihat pergi sholat berjamaah di masjid. Tapi kate toto aku ngasih, Pak, Bu, kalau masuk maki di kubur, siapa doakan Ki? Siapa doakan Ki? Suami, istri. Hai. Kalau bapak meninggal, nih masih muda istri tak, nambah lagi orang. Tenamo. Mau kina doakan, menangis waktu tak mati. Dapat suami baru, dikasih berlian, nah lupa mako. Siapa doakan kita? Anak. Tapi tidak mungkin anak tak bisa doakan Ki kalau dia tidak baik agamanya. Maka Ramadan ini bulan pengkaderan, bulan pelatihan agar anak-anak kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Erangi di masjid taraweh. Bawa ke masjid. Bersyukur orang tua. Dia datang ke masjid taraweh. Di samping kirinya ada tawa anaknya. Syukur maki itu. Tapi rata-rata tong orang tua. Pergi taraweh. Dia dengar ceramah. Nah bilang sama anaknya. Pergi mau main. Jomi lari-lari minjo. Baku kejar-kejar. Siapa anak itu? Tidak ada mau aku itu. Kita, Pak, tua-tua aku ngasih kate, mau lihat masa depan tak dikubur. Mau lihat gambaran tak dikubur. Dia enak tak sekarang. Kalau hari Ahad di Al-Markas ada pengajian adai, mencatat-catat harapan mako itu. Mana mau kau pegawai honor. Subuh, anak ribut pagar, diintip. Siapa itu? Oh kodong. Anak bungsuku pergi lari-lari Al-Markas, pergi sembahyang subuh. Kaya maki Pak, kaya maki itu. Daripada anak tak pejabat, kaya tapi tidak pernah kita lihat datang berjamaah di masjid. Kaya tapi tidak pernah kita datang dia pengajian. Kaya tapi tidak pernah kita lihat dia baca-baca Al-Quran. Masuk ke kamarnya main game i. Masuk ke kamarnya online nih. Diintip yang satu video call i. Hai guys. Sini, yo kasih lihat kan dulu di dana. Ketawa kau nak binak kau begitu semua. Maka yang pertama bisa menolong kita anak yang soleh dan soleha. Ramadan ini tempatnya. Yang kedua yang bisa menolong kita apa? Harta yang telah kita sedekahkan. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Adik-adik, ini anak muda semua gambar aku kucini. Ada semua IG-mu, Instagram. Ada. Follow Dasat Latif. Gimana caranya Ustaz? Ketika itu simbol yang ada kotak mencari, tulis namaku di situ. Tidak ada ustaznya. Dasat Latif 1212 centang biru. Cewek yang di atas, anak muda, kalau artis lu follow, apa lu dapat? Artis, apa lu dapat? Hai guys, kita lagi di mall ini guys, kita beli sepatu guys, harga 20 juta, apa lu dapat? Nah pakai Cina-Cina aja kok, habis kuota nu. Tapi kalau Dasat Latif lu follow, apa lu dapat? Ilmu agama. Kalau kau tidak amalkan,
Paling tidak kau tahu. Sudah kau tahu, sebarkan. Selama dakwah yang kau sebarkan itu dapat pahala, maka kamu juga dapat pahala seperti pahalaku tanpa kau kurangi pahala saya. Itu yang disebut ilmu yang bermanfaat. Maka selesai nanti tarawih polo mau kau cepat. Sudah ku polo Ustaz. Tidak mau tak buka Ustaz. Ku polo kute tidak mau tak buka. Aku yakin tidak ada kuotamu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah tawah. Rajin sedekah. Ada anaknya soleh dan soleha. Kemudian dia rajin sebarkan dakwah-dakwah ilmu yang bermanfaat. Tapi pun natena ku sambayang. Dek gaga gunana bos. Kau bangun satu masjid. Puasamu full Ramadan. Tapi ndak sambayang kok. Itu mina bilang anak-anak di pinggir jalan. Carita campur ratu. Oh, ndak penting sholat. Yang paling penting itu hatimu dong. Nah kan anak muda cocok ikatnya, cocok, setuju. Karena dia juga ndak sembahyang. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik biar kau tidak sholat, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya. Nabi Muhammad paling baik akhlaknya. Beliau tetap sholat. Baru-baru ada telepon kak, orang kaya. Ustaz, mau masuk maghrib ini. Nambek ke macet di Jakarta. Belum pas sembahyang asar. Bagaimana caranya Ustaz? Wala tai asumir rauhillah. Ajakmu peturen no. Jangan kau putus asa. Ini namanya darurat. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Sholat kau di mobil. Nggak ada air Ustaz. Tayamum kau. Apa pi? Nggak dilihat kiblat Ustaz. Memang kalau namanya dalam keadaan darurat tidak harus menghadap kiblat. Di atas mobil kok. Kasih tahu sampingmu. Sambayang anak jangan kau ganggu. Allahu Akbar. Kalau ada orang Tionghoa sampingmu kasih tahu dulu, nanti nak kira aku gila. Dan sambayang ini aja aku ganggu. Bagaimana tolsen kalau kita lagi yang hobi-hobi memancing? Papekang, kau pergi melayang di laut, masuk waktu sholat, ndak kau lihat kiblat, lihat kau matahari di mana terbenam, marah ke sana. Sudah mengarah ke sana Ustaz, Allahu Akbar. Tiba-tiba goyang perahu, yang tahu aku begini juga. Tidak, sudah Allah maha bijaksana. Yang ketawa serius kah ini? Apa pi? Sholat saudaraku. Kan jaitong itu kucili. Langkat tawa posana pak. Tena kalana. Itawa. Tidak ada kalana Ramadan. Papa buka rajin. Tapi tidak sembayang kok. Tidak ada gunanya. Yang pertama nanti ketika kita wafat. Yang pertama diperiksa sholat. Sholatnya baik. Amalnya yang ikut diperiksa. Sholat yang tidak beres, semua amalmu dihapus. Bertaubat. Caranya bertaubat, menyesal, mengakui, tidak mengulang. Bertaubat ada disebut taubat dengan cara apa? Ibadah ritual, ibadah mahdah. Caranya apa Ustaz? Perbanyak sholat sunat taubat. Sudah maghrib, nunggu isya, sholat taubat kok. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 6. Bagaimana shollinya Ustaz? Ucapkan sholli, bagus. Tidak ucapkan juga sah. Sholli sunnatal taubat. Rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak ku hafal itu Ustaz. Bahasa Indonesianya. Saya niat sholat sunnah taubat. 2 rakaat. Menghadap ke kiblat. Sunnah hukumnya bagi saya. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak ku hafal juga itu Ustaz. Jangan kau repo. Ambil jalan pintas. Berdiri tegak baru bilang kau saja. Tuhan sembahyang sunnah taubat karena Allahu Akbar. Sudah nih. Lanjut kok. Sama semua bacanya. Kapan sujudnya Ustaz? Kapan tobatnya Ustaz? Waktu sujud terakhir. Sampaikan tapi jangan ucapkan menurut Syafi'i. Mazhab Syafi'i jangan ucapkan. Tobat kok dalam hati. Anggap saja dalam hati ini anggap. Karena kalau kujelaskan kau dalam hati tidak mengerti kok. Anggap ini dalam hati. Ya Allah. Tadi hilap saya di kantor. Saya pegang tangan sekretarisku. Nah pegang gak juga Tuhan. Akhirnya aku pegang-pegang lagi. Ya Allah. Saya hilap ya Allah. Ampuni saya Allah. Berikan saya kemampuan.
Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Nggak hafal itu bahasa Arabnya Ustaz. Ya Allah, yang lebih penting dari itu, berikan saya kemampuan untuk tidak mengulangnya. Satu, namanya ibadah mahdah, mas sampaja toba ki. Yang kedua, zikir. Itu antara tarawih 2 rakaat ke 2 rakaat, itu bagus kita amalkan. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dulu waktu na TPRI sama RRI tidak ada di radio lain, tidak ada di televisi lain. Waktuku kecil menjelang buka itu semua di televisi. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Dulu. Sekalina sekarang begitu orang mau buka niat ngasih nih. Saya anu partai anu talekang. Apa apa? Maka kalau mau buka, di situ waktu mustajab. Allah tahu, malaikat tahu, dan setan juga tahu. Karena setan tahu di sini makbul doa, rugi kalian kalau tidak berdoa, dan setan akan rugi kalau kalian berdoa. Maka nagoda ko. Bagaimana caranya nagoda? Nontonku, bagus acara. Ada artis kah? Nonton ngasih nih. Akhirnya kau lupa berdoa. Maka begitu 10 menit sebelum buka, tutup medsosmu, tutup televisimu, kau duduk hadap kiblat, baca kau itu. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Saya kalau istighfar begini di Kalimantan, nah ikuti ke semua jamaah. Ini dari lihat ya. Kok kira saya nyanyikan kok? 2. Bertobat dengan ibadah mahdah. Yang kedua, ganti dengan kebaikan-kebaikan. Pak, tidak bisa kita lepas dari bekerja dalam sehari. Pasti kerja ngaseng kita. Maka menjadi ibadah itu kerjamu. Caranya bagaimana? Jenek memang no sebelum masuk ko. Wuduk ko dulu. Tutup auratmu. Terutama kate pas sepeda. Untuk saya ingat ini. Saya juga pas sepeda. Tapi tolong kalau kau sepeda. Jangan lalu kau pakai itu baju yang begini ya. Celana. Karena habis mi waktu. Menyalami. Ya insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Akhirnya. Mari gunakan Ramadan ini. Memperbanyak amal-amal kebaikan dan bertobat atas dosa dan kesalahan kita. Dengan cara apa? Mengganti sesuatu yang batil pernah kita lakukan dengan amal-amal kebaikan.